Persilakan saudara-saudaraku dari golongan Wahabi, bacalah salahnya Sahih Bukhari. Ini bid'ah, ini bid'ah. Maka dengan karunia Allah yang terbesar, dengan rahmat Allah yang terbesar kepada seluruh jamaah di pasar ini, saya ucapkan terima kasih, menunjukkan kegembiraan kita. Kita gembira dengan karunia Allah, kita gembira dengan rahmat Allah, lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kegembiraan kita nyatakan sekarang ini dengan berkumpul di pasar ini dalam rangka memperingati hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ini merupakan bid'ah yang bagus. Inilah bid'ah yang bagus. Tidak semua bid'ah itu jelek. Ada bid'ah yang bagus. Walaupun Rasulullah dalam fatwanya, dalam sabdanya secara umum, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Mari kita kaji secara ilmiahnya, jangan hanya ditanggapi secara dohirnya lafaz. Itu ada koidah-koidahnya. Di dalam ilmu balaghah, suatu benda yang sifatnya sudah jelas itu tidak perlu disebut. Kullu bid'atin di sini sudah pasti. Kullu bid'atin sayyi'atin dolalah. Tidak mungkin kullu bid'atin hasanatin dolalah. Itu otaknya miring. Maka yang dimaksud dalam hadis itu kullu bid'atin sayyi'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Bid'ah-bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah-bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah Rasulullah, itulah yang masuk neraka. Adapun bid'ah-bid'ah yang baik, yang menyatakan bid'ah itu ada yang baik, bukan Sukron Makmun. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, ketika Sayyidina Umar melihat jamaah yang sholat tarawih sekitar 12.000 di kota Madinah ini, kemudian Sayyidina Umar berpikir, berikhtiar, alangkah baiknya kalau sholat tarawih itu berjamaah. Zaman Nabi Muhammad tidak ada sholat tarawih berjamaah. Zaman Sayyidina Abu Bakar tidak ada sholat tarawih berjamaah. Baru ada tarawih berjamaah zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Umar menunjuk seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab untuk malah menjadi imam tarawih. Sembahyanglah tarawih 23 rakaat dengan tertib dan baik. Kemudian Sayyidina Umar berkata, nikmatil bid'atu hadhihi. Inilah sebagus-bagus bid'ah. Persilakan saudara-saudaraku dari golongan Wahabi, bacalah salahnya Sahih Bukhari. Kau akan ketemu dengan apa yang saya katakan ini. Nikmatil bid'atu hadhihi. Inilah sebagus-bagus bid'ah yang tidak ada zaman Rasulullah. Jadi tidak semua barang baru yang tidak ada sudah pasti jeleknya. Bid'ah itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menjelaskan hal ini. Beliau berkata, al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu kata Imam Syafi'i ada dua. Al-bid'atul mahmudah, bid'ah yang dipuji, bid'ah yang baik. Bid'ah itu artinya barang baru yang zaman Nabi tidak ada.
Apakah barang baru yang zaman Nabi tidak ada pasti jeleknya? Tentu akal sehat berkata, belum tentu jelek, belum tentu baik. Lihat barang barunya kayak apa. Maka Imam Syafi'i menjelaskan al-bid'atu bid'atani. Al-bid'atul mahmudah wal bid'atul madmudah. Ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela. Mana bid'ah yang terpuji? Imam Syafi'i menjelaskan al-bid'atul mahmudah ma yuwafiqul kitab was sunnah. Sunnah yang bid'ah yang terpuji, bid'ah yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Wal bid'atul madmumah, sedangkan bid'ah yang tercela, bid'ah yang sesat, ma yukhaliful kitab was sunnah, yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Itu saya jelaskan karena sekarang banyak berkata ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Nah, saya jelaskan bid'ah itu barang baru. Justru dalam Al-Quran yang mengatakan bid'ah pertama kali Allah. Dalam firman-Nya, badi'us samawati wal ardh. Badi'us samawati wal ardh. Allah yang menciptakan barang baru. Langit dan bumi ini bid'ah, barang baru. Karena sebelum Allah ciptakan langit dan bumi tidak pernah ada langit dan bumi ini. Langit dan bumi baru ada setelah terus Allah ciptakan. Maka Allah bikin bid'ah, barang baru, langit dan bumi.